Emang benar ya, alam semesta kita pada 13,8 miliar tahun lalu itu tercipta dari sebuah ledakan besar yang muncul begitu saja. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan seinstan itu bahwa alam semesta itu meledak. Nah, sebelum menebak-nebak, ayo kita saksikan dulu perdebatan panas dari ilmuwan paling jenius di bumi. Kita bakal lihat bagaimana teka-teki dari seorang pastor justru berhasil membongkar rahasia terbesar sejarah penciptaan alam jagat raya. Mulai dari detik paling nol hingga lahirnya planet di bumi kita ini. Oh ya, disclaimer ya, gua bukan ahli fisika, bukan juga profesor matematika. Di sini juga gua nggak bakal bahas rumus yang memusingkan, dan kita bahas hanya sebatas drama sejarah dan runtutan logis bagaimana alam semesta tempat bumi ini terbentuk. Cerita kita mulai dari sebuah tahun 1912. Di sebuah observatorium di Amerika ada seorang astronom bernama Victor Slipper. Jadi waktu itu teleskop belum secanggih sekarang. Di langit para astronom itu sering melihat pada sebuah gumpalan kabut spiral aneh yang mereka sebut sebagai nebula spiral. Nah, kemudian Slipper itu penasaran dan mencoba untuk membedah cahaya dari kabut ini pakai alat bernama spektrograf. Dan boom, ternyata dia menemukan sebuah keanehan, yaitu sebuah gelombang cahaya dari kabut-kabut itu yang ternyata melar dan bergerak ke arah warna merah. Nah, dalam ilmu fisika, fenomena ini disebut sebagai fenomena redshift. Artiannya yaitu sebuah gelombang objek cahaya nebula spiral berwarna merah yang menandakan cahaya itu sedang bergerak menjauh dari bumi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dengan rata-rata kecepatan sekitar 400 hingga lebih dari 1100 km per detik. Kemudian masalahnya saat itu Slipper itu mengalami sebuah kebingungan, bahkan kebingungan setengah mati. Kenapa benda-benda langit ini menandakan kompak untuk melarikan diri? 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1915, di tempat lain ada ilmuwan fisika Albert Einstein itu merilis sebuah mahakarya soal teori relativitas umum. Ini adalah rumus gravitasi baru yang super jenius pada saat itu. Tapi ada satu masalah kosmik yang malah bikin Einstein itu pusing bahkan 7 keliling. Ketika rumus relativitas umum ini dipakai untuk menghitung seluruh alam semesta, ternyata hasilnya matematika Einstein menunjukkan hasil yang cukup aneh. Alam semesta itu ternyata bergerak, jagat raya itu nggak bisa diam. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak melar, ya menyusut. Jadi nggak ada pilihan, mungkin meledak atau mungkin bergerak menjauh dan lain-lain. Pilihannya hanya ada 2 itu. Tapi ternyata Einstein tetap ego. Akhirnya dia tetap bersikeras percaya kalau alam semesta itu harusnya statis alias diam, abadi dan nggak berubah sejak dulu kala. Karena memang pada saat itu Einstein itu masih terjebak dalam dogma filsafat zaman kuno yang meyakini kalau alam semesta itu harus statis alias diam. Karena pada waktu itu Einstein itu nggak siap menerima kenyataan kalau pemikiran filsafatnya itu salah. Kemudian Einstein nekat melakukan tindakan yang bisa dikatakan curang ya, dengan cara memasukkan sebuah angka palsu bernama konstanta kosmologis ke dalam rumusannya itu dengan tujuan agar angka-angka konstanta kosmologis itu berfungsi sebagai gaya anti gravitasi buatan. Dan hasilnya memang alam semesta terlihat diam, seimbang sesuai dengan ego Einstein tersebut. Kemudian keputusan tersebutlah yang kelak dia akui menjadi sebuah penyesalan bahkan seumur hidupnya. Kemudian di tahun 1922 rumus matematika Einstein itu mulai ditelanjangi oleh seorang fisikawan Rusia yaitu Alexander Friedman yang mulai curiga. Jadi dia mengutak-atik ulang rumus Einstein dan dengan berani membuang angka-angka palsu buatan Einstein tadi, yaitu angka konstanta kosmologisnya. Dan hasilnya Friedman itu membuktikan secara mutlak bahwa secara matematika alam semesta itu sudah pasti bergerak. Nah, tapi sayangnya Friedman itu keburu wafat sebelum sempat membuktikan teorinya lewat teleskop. Barulah pada tahun 1927, tonggak pemicu sejarah
besar alam semesta ini dimulai dari seorang ilmuwan sekaligus pastor asal Belgia bernama Georges Lemaitre. Ini yang kemudian mampu untuk menyatukan semua kepingan puzzle-puzzle itu tadi, yaitu dia mengambil puzzle matematika dinamis milik Friedman, lalu mengambil juga puzzle data cahaya merah milik Victor Slipher di tahun 1912 tadi, yang mencocokkannya. Kemudian si Lemaitre itu langsung menyimpulkan kabut-kabut spiral itu menjauh bukan karena mereka terbang melarikan diri, tapi karena ruang di alam semesta ini yang memang sedang melar ke segala arah, mirip seperti permukaan balon yang sedang ditiup. Tapi saat itu, teori Lemaitre itu masih dianggap sebatas dongeng bualan matematika saja, bahkan sampai menuai sebuah ejekan oleh astronom Sir Fred Hall. Kurang lebihnya ejekan yang dilontarkan Fred Hall ke Lemaitre itu begini: apakah kita harus percaya kalau seluruh materi di alam semesta ini mendadak tercipta dalam satu ledakan besar berupa Big Bang, yang artinya yaitu dentuman besar dalam satu momen tertentu, tapi malah kata ejekan itu yang malah dijadikan nama untuk teori yang terkenal sepanjang masa, yaitu teori Big Bang. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 1929, giliran sang maestro teleskop, yaitu Edwin Hubble, yang angkat bicara pada waktu itu. Ia menggunakan teleskop Hawker-nya, yaitu teleskop paling canggih dan raksasa di dunia kala itu, dengan cara Hubble yang menembakkan pandangannya jauh ke langit malam. Hasil jepretannya itu membuahkan dua bukti fakta yang cukup telak, yaitu mengubah lembaran sejarah selamanya yang ditemukan Hubble, yaitu pertama, sebuah kabut spiral yang selama ini mereka lihat ternyata posisinya jauh banget di luar galaksi kita, yaitu bukan kabut melainkan galaksi mandiri yang sama besarnya dengan galaksi Bima Sakti. Yang kedua, Hubble itu membuktikan teori Lemaitre, yaitu semakin jauh jarak sebuah galaksi, semakin cepat pula ia bergerak menjauh. Hubungan ini yang kita kenal sekarang sebagai hukum Hubble-Lemaitre. Kemudian ketika Lemaitre melihat datanya Hubble yang terbukti akurat, Lemaitre itu makin percaya diri di tahun 1931. Dia memakai logika yang sangat sederhana namun rada radikal sih. Dan Lemaitre itu berargumen soal pemutaran waktu, yaitu argumennya begini: kalau hari ini galaksi-galaksi saling menjauh karena alam semesta melar, berarti kalau waktu kita putar mundur, alam semesta bakal menyusut dong. Jadi pertanyaannya seperti itu. Sekarang coba mari kita ikuti logika Lemaitre. Kita lakukan sebuah pemutaran waktu mundur waktu sampai ke titik nol. Apa yang sebenarnya terjadi dari sana hingga menjadi dunia yang kita tinggali sekarang. Mari kita bedah perjalanan sejarahnya langkah demi langkah. Nah, sekarang coba kita masuk ke detik 0, yaitu titik singularitas. Jadi bayangkan triliunan galaksi yang ada hari ini dulunya itu belum punya ruang yang luas. Jadi semuanya itu terkompresi padat di dalam satu titik bulatan yang super kecil. Titik inilah yang dinamakan singularitas atau atom purba. Dan pasti dengan ruang yang sempit itu kondisinya pasti sangat luar biasa panas dan padatnya. Saking ekstrimnya, materi normal seperti atom yang sempurna itu belum bisa terbentuk. Jadi isinya hanya cuma sub-sub energi murni dan partikel kecil seperti quark, gluon, dan elektron yang bergerak liar secepat cahaya di dalam ruang sempit itu. Dan kemudian mereka ini saling bertabrakan, partikel-partikel ini tadi. Nah, sekarang ke detik 0,1 hingga 0,4 detik peristiwa Big Bang. Nah, karena partikel di dalam titik kecil tadi itu berdesakan dalam kondisi yang super panas, maka yang terjadi mereka saling bertabrakan secara brutal gitu. Maka tabrakan ekstrim antar partikel ini yang menghasilkan sebuah tekanan radiasi, alias gaya dorong yang maha dahsyat ke arah luar. Tekanan inilah yang akhirnya menjadi tiupan utama yang memaksa wadah ruang dalam semesta itu melar dan memekar keluar secara instan. Jadi analoginya begini. Bayangkan sebuah balon karet yang sedang ditiup,
Angin dari tiupan mulut kita itu bertindak sebagai tekanan radiasi yang mendorong dinding karet balon dari dalam. Makin kuat tiupannya, ruang di dalam balon itu otomatis yang terjadi makin melar dan mengembang. Nah, partikel-partikel super padat di dalam alam semesta purba tadi itu bertindak seperti angin tiupan tersebut gitu. Mereka itu menciptakan tekanan raksasa yang mendorong dinding ruang jagat raya kita dari dalam, hingga ruangannya sendiri melar secara ekstrim dalam sekejap mata. Peristiwa melar instan akibat tekanan internal inilah yang sebenarnya kita kenal sebagai Big Bang. Jadi sekarang kita garis bawahi dulu bahwa Big Bang itu adalah momen melarnya bulatan ruangan tadi secara ekstrim, bukan sebuah ledakan bom yang tiba-tiba membentuk alam semesta. Jadi kita ingat kembali analogi balon kita itu tadi. Balon itu mengembang karena karetnya melar, melebar keluar, bukan karena balonnya meledak, hancur, berantakan. Nah, alam semesta kita juga begitu. Yang terjadi bukanlah ledakan yang menghancurkan sesuatu dan membentuk sesuatu, melainkan sebuah wadah ruangan sendiri yang melar, merenggang, dan tumbuh membesar dalam sekejap mata. Kemudian dari ukuran subatomik menjadi ukuran kosmik dalam sekejap mata, inilah peristiwa yang kita sebut sebagai Big Bang. Kemudian setelah ruang melar menjadi sangat luas, kerapatannya itu berkurang dan suhunya otomatis menurun drastis. Dan fenomena ini yang disebut pendingin kosmis. Karena suhu mendingin, partikel yang tadinya liar mulai melambat. Seperti quark akhirnya bisa menyatu membentuk proton dan neutron. Nah, mereka kemudian menangkap sebuah elektron, menciptakan unsur kimia pertama dan paling ringan di alam semesta, yaitu gas hidrogen dan helium. Tapi ingat, pada fase ini alam semesta itu masih gelap gulita, belum ada bintang, planet, apalagi elemen berat seperti besi. Alasan utamanya memang karena alam semesta saat itu sedang berevolusi melewati proses transisi suhu dari super panas ke dingin. Dan dingin di sini bukan berarti suhunya langsung membeku seperti es, melainkan suhunya turun drastis dari miliaran derajat menjadi sekitar 3000 derajat Celcius. Penurunan suhu inilah yang membuat partikel itu bisa tenang dan membentuk gas hidrogen serta helium. Lalu pada tahun 1948, kisah ini dikunci oleh fisikawan George Gamow yang menghitung secara akurat bahwa sisa gas purba hasil ledakan itu memang harus berkomposisi 75% itu hidrogen dan 25% itu helium. Dan puncaknya pada tahun 1964, dua ilmuwan Amerika secara nggak sengaja itu menangkap radiasi misterius di luar angkasa bernama CMB, Cosmic Microwave Background. CMB ini adalah gema bawah panas asli sisa dari peristiwa Big Bang miliaran tahun lalu yang masih berkeliaran di alam semesta. Kemudian penemuan ini yang menjadi bukti mutlak yang membungkam semua teori tandingan lainnya. Jadi dari kisah ini kita belajar alam semesta kita itu punya titik awal, dia terus berkembang, dan teori dari seorang pastor bernama Lemaitre itu resmi memenangkan sejarah dunia ini soal awal mula terbentuknya alam semesta. Kemudian bahkan seorang Albert Einstein pun itu akhirnya mengakui kesalahan terbesar sepanjang hidupnya dari rumusnya itu sendiri. Sekarang mari kembali lagi menuju lahirnya bumi setelah Big Bang. Jadi saat alam semesta baru berusia 100 sampai 200 juta tahun, selama ratusan juta tahun sudah dalam kegelapan, gas hidrogen dari helium yang melayang-melayang itu mulai saling tarik-menarik karena gaya gravitasi. Lalu gas ini berkumpul membentuk awan kabut raksasa yang saling terhubung seperti jaringan saraf. Dan gravitasi itu terus menekan sebuah pusat awan gas ini hingga menjadi super padat dan suhunya melonjak panas kembali. Kemudian yang terjadi adalah reaksi fusi nuklir spontan pun menyala. Bola gas raksasa yang menyala inilah menjadi bintang pertama yang kerap disebut sebagai bintang purba di alam semesta. Lampu di jagat raya akhirnya resmi untuk dinyalakan. Hanya dalam rentang waktu 200 sampai 400 juta tahun setelah Big Bang, petualangan kosmik
kita makin seru. Disinilah rahasia material bumi mulai terungkap di dalam sebuah tempat yang saya sebut sebagai dapur elemen berat. Perlu kalian ketahui, peristiwa Big Bang di awal tadi itu sebenarnya pelit gitu. Dia cuma modalin alam semesta itu ya hanya sekedar gas hidrogen dan helium saja. Gak ada yang lain. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya batu, emas, oksigen atau besi yang menyusun sebuah planet bumi kita sekarang? Jawabannya, semuanya dimasak di dalam perut bintang purba yang baru lahir tadi. Oke, jadi gini. Di dalam inti bintang purba itu tadi yang suhunya super duper panas, terjadi sebuah tekanan yang luar biasa ekstrim. Atom hidrogen ditekan menjadi helium, helium ditekan lagi menjadi karbon, oksigen, silikon, sampai puncaknya berakhir menjadi logam besi. Nah, kemudian ketika bintang-bintang raksasa pertama ini kehabisan bahan bakarnya ya, mereka itu tidak bisa menahan gaya gravitasinya itu sendiri. Dan kemudian akhirnya mati dan meledak dalam peristiwa kosmis yang maha dahsyat yang bernama supernova. Ledakan dahsyat inilah yang kemudian menyemburkan semua elemen berat hasil masakan yang sudah matang tadi ke seluruh penjuru luar angkasa. Jadi singkatnya, tanpa adanya kematian si bintang purba tadi, material untuk bikin planet bumi itu nggak akan pernah bisa ada di alam semesta. Kemudian perjalanan sejarah kosmik kita pun terus bergulir memasuki usia 400 juta hingga 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jadi alam semesta itu mulai memasuki babak pembangunan besar-besaran. Disinilah kota bintang atau galaksi pertama kali itu didirikan. Jadi bayangkan ratusan miliar bintang yang sudah lahir itu berpadu dengan awan gas dan debu besi sisa-sisa ledakan supernova tadi. Jadi nggak lagi melayang sendirian, karena jumlahnya sudah semakin banyak. Mereka itu mulai saling tarik-menarik akibat gaya gravitasi yang dihasilkan bersama yang luar biasa maksimalnya. Jadi kumpulan raksasa ini itu kemudian berputar mengelilingi satu pusat gravitasi yang sama, persis seperti pusaran air yang ada di ember. Jadi struktur kosmik super besar inilah yang kita sebut sebagai galaksi. Nah, di salah satu sudut ruang yang hampa, pusaran gas dan bintang ini memadat membentuk struktur spiral bercakram yang sangat anggun. Kota bintang inilah yang menjadi rumah masa depan kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan uniknya di dekat Bima Sakti itu ada pusaran gas lain yang juga sedang memadat membentuk kota bintang saingan bernama galaksi Andromeda. Karena jarak keduanya saat itu terhitung sangat dekat, gaya gravitasi lokal itu mengunci mereka untuk saling tarik-menarik dan resmi bertetanggaan di dalam satu kompleks kecil. Tapi ada fakta yang menarik, sementara Bima Sakti dan Andromeda itu aman terkunci sebagai tetangga. Jadi bagaimana dengan galaksi-galaksi lain yang posisinya jauh di luar sana gitu. Jadi mereka ini dipaksa terus menjauh dan terisolasi karena ruang hampa di luar kompleks lokal kita ini terus-menerus ditarik oleh kekuatan misterius yang dinamakan energi gelap. Sekarang mari kita lompat jauh ke depan ke masa saat alam semesta itu sudah berusia 9,3 miliar tahun atau sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari zaman kita sekarang. Jadi kita masuk ke wilayah pinggiran Bima Sakti, tepatnya di lengan Orion. Di sini terdapat awan debu raksasa kosmik yang sangat tebal. Jadi awan ini itu kaya akan gas hidrogen, es, air, besi, dan silikon. Hasil warisan bintang-bintang purba yang mati terdahulu itu. Tempat inilah yang menjadi sebuah rahim tata surya kita saat ini. Jadi prosesnya itu dimulai ketika pusat dari awan debu raksasa ini runtuh oleh gaya beratnya sendiri. Masanya menjadi semakin padat, membuat suhunya itu melonjak ekstrim hingga jutaan derajat. Akibatnya terjadi sebuah reaksi fusi nuklir secara spontan. Dan kemudian lahirlah sebuah bintang baru yang bersinar stabil dan menjadi raja di sistem kita, yaitu matahari. Saat matahari menyala, ia melepaskan sebuah embusan angin surya yang sangat kuat, yaitu embusan ini bertindak seperti sapu raksasa.
Dia ini meniup sisa debu, batu, dan gas yang tidak ikut termakan oleh matahari hingga membentuk pinggiran cakram datar yang berputar di sekelilingnya. Nah, disinilah hukum fisika itu bekerja dengan sangat rapi dan logis melalui fenomena yang disebut frost line atau garis es. Panas ekstrim dari matahari yang baru lahir menciptakan batas wilayah di pinggiran cakram tersebut. Di area dekat matahari, wilayah dalam suhunya itu sangat panas. Saking panasnya senyawa ringan seperti air, metana, dan gas hidrogen itu tidak bisa membeku menjadi padat. Yang terjadi adalah gas-gas ini itu langsung menguap dan terusir keluar oleh angin surya. Yang tersisa di dekat matahari hanyalah sebuah material berat berkadar leleh tinggi seperti batu dan besi. Nah, kemudian material-material padat ini saling bertabrakan dan menempel selama jutaan tahun melalui proses akresi hingga memadat menjadi planet-planet batuan yang kecil namun kokoh, yaitu seperti planet Merkurius, Venus, Mars, dan bumi kita hari ini. Di area jauh dari matahari, wilayah luar, di luar garis es itu suhunya sangat dingin. Air dan gas bisa membeku menjadi bongkahan es raksasa. Karena material es dan gas di sana itu melimpah dan tidak menguap, yang terjadi gravitasi lokal di luar sana dengan mudah menyapu gas hidrogen dan helium dalam jumlah yang maksimal, membentuk planet gas raksasa yang besar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang mari kita fokus ke planet ketiga dari matahari, bumi kita. Jadi jangan bayangkan bumi yang baru lahir itu langsung indah, hijau, dan berair seperti sekarang ini ya. Jadi di awal kelahirannya 4,5 miliar tahun lalu, bumi kita ini adalah sebuah neraka, yaitu bola magma cair yang super panas. Permukaannya itu selalu dihantam secara brutal oleh komet dan meteorit raksasa tanpa henti-hentinya. Jadi akibatnya suhunya itu melonjak secara ekstrim hingga ribuan derajat Celcius, yang dipicu oleh energi hantaman batuan kosmik luar angkasa yang saling bertubrukan dan meleleh saat membentuknya. Lalu bagaimana bisa bola lava yang mengerikan ini berubah menjadi planet biru yang adem dan punya air? Disinilah hukum alam bekerja lewat 3 tahap logis yang saling menyambung. Jadi tahap pertama itu ada tahap pemisahan isi perut bumi yang disebut diferensiasi inti. Jadi saat bumi masih berupa cairan lava, meleleh material yang paling berat seperti logam besi dan nikel itu secara alami tenggelam dan berkumpul di pusat bumi. Dan kemudian membentuk sebuah inti bumi seperti ini sangat krusial karena perputaran besi cair di inti bumi inilah yang menciptakan sebuah medan magnet, sebuah perisai tak kasat mata yang melindungi bumi dari radiasi mematikan angin surya matahari. Sementara itu material yang lebih ringan seperti batuan silikat itu mengapung ke permukaan, mendingin dan mengeras menjadi sebuah kerak bumi. Dan tahap kedua, bocornya perut bumi, lahirnya atmosfer purba. Nah, setelah kerak bumi mulai mengeras, bagian dalamnya kan masih mendidih tuh. Akibatnya terjadilah sebuah aktivitas vulkanik yang luar biasa dahsyat di seluruh penjuru dunia. Jadi gunung-gunung api purba itu meletus serentak, memuntahkan miliar ton gas dari dalam perut bumi ke atas permukaan. Gas inilah seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrogen yang tidak bisa kabur ke luar angkasa. Karena apa? Karena tertahan oleh gaya gravitasi bumi. Kumpulan gas yang terperangkap inilah yang menjadi sebuah atmosfer pertama kita. Kemudian di tahap ketiga, hujan abadi dan pasokan es kosmik, terbentuknya sebuah lautan. Karena atmosfer pertama kita itu sangat pekat oleh uap air hasil letusan gunung api tadi. Begitu suhu langit mulai mendingin, terjadilah kejutan besar, yaitu uap air itu mengalami kondensasi masif dan tumpah menjadi hujan badai dahsyat selama jutaan tahun tanpa berhenti-hentinya. Nggak cuma itu, saat bumi sedang diguyur hujan abadi, bumi purba itu juga terus-menerus dihantam oleh jutaan komet dan meteorit dari luar frost line yang membawa muatan es air. Gabungan antara hujan vulkanik dan
pasokan es dari luar angkasa inilah yang akhirnya membanjiri sebuah cekungan-cekungan raksasa di kerak bumi hingga terciptalah samudra luas yang kita sebut sebagai air laut. Melalui proses panjang yang selama miliar tahun, bumi akhirnya resmi mapan sebagai planet padat yang punya air, dilindungi medan magnet dan diselimuti oleh atmosfer yang siap mendukung sebuah kehidupan. Mari kita lihat hierarki alamat rumah bumi kita ini sekarang secara utuh. Jadi jika ditulis di kartu nama kosmik, kita ini tinggal di sebuah planet batuan bernama Bumi yang menetap di dalam kompleks tata surya yang berada di pinggiran kota galaksi Bima Sakti. Di dalam wadah maha luas tanpa batas bernama alam semesta, dan kalian tahu fakta yang paling merinding, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita saat ini, zat besi yang mengalir di darah kita, kalsium yang memperkokoh tulang kita, bahkan air yang kita minum setiap hari sebenarnya adalah produk nyata dari sejarah panjang kosmik yang dimulai dari satu titik singularitas kecil 3,8 miliar tahun lalu. Kita semua secara harfiah adalah debu bintang yang hidup dan bernapas. Kita adalah cara alam semesta untuk memahami dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian, babak sejarah mana yang paling bikin pikiran kalian terbakar? Mari kita matikan kreteknya. Dan sampai jumpa di ruang kretek selanjutnya.